Saudara-saudara tani se-Nusantara, selamat bertemu lagi dengan Joko Widanto, penyuluh swadaya ya. Terima kasih pada kawan-kawan yang sudah subscribe ya. Hari ini saya akan menemui salah seorang petani sawit ya. Kita akan berbincang-bincang tentang sawit. Nah, keluhannya yaitu biaya produksinya tinggi, tapi hasil produksinya kurang gitu Pak? Iya. Oke. Ada Pak Joko. Wah, alhamdulillah. Kenapa sehat Pak? Alhamdulillah. Ya. Gimana produksinya ini? Nah ini Pak. Padahal masalah pemeliharaan, pemupukannya udah maksimal, tapi ya entah keadaan bagaimana, ini produksi itu sangat mengurang sama sekali, tidak cocok dengan pembiayaan. Oke, ya, oke. Kalau saya lihat sih memang begitu ya Pak ya. Ini pasti sudah jelas tidak sepadan. Bapak tahu nggak permasalahannya? Ya? Belum tahu. Nah ini permasalahannya. Ayo kita sambil duduk ya. Ini Pak ya permasalahannya. Ya. Bentar, ini pinjam ininya Pak. Nah, pinjam ininya. Nah, ini Pak, ya, tanahnya ini sudah kurus, ya, sudah kurus. Ini lahan gambut, ya, ini lahan gambut. Seharusnya kalau lahan gambut tidak seperti ini, ya, tidak seperti ini. Apa masalahnya? Masalahnya humus, ya. Ini semua akar semua nih. Nah, ini akar, wah, di ini akar semua nih, ya. Akar sawit. Akar sawit nih ya. Ini akar sawit di atas semuanya. Karena apa? Ya, di bawah humusnya sudah tidak ada. Ya, gitu. Oleh sebab itu, ya, humus itu harus selalu tersedia. Padahal kalau kita lihat di gambut ini, gambut ini kan merupakan onggokan dari bahan organik, ya. Tapi dia tidak terdegradasi dengan sempurna, ya. Nah ini, ya, ini sebenarnya bisa didegradasi dengan sempurna, ya. Karena apa? Ya, Bapak di sini tidak pernah menggunakan isolat bakteri, tidak ya. Pernah. Tidak pernah. Kompos pun tidak pernah, tidak pernah. Bapak selalu mengandalkan pupuk sintetis. Ya, yang dipakai itu pupuk yang itu. Maka akhirnya tanah ini menjadi keras dah, seperti ini, gambut kan seperti ini, ya. Nah, ini sudah keras. Harusnya, ya, ini harus ada yang namanya humus. Ini sudah tanah semua, tanah kering, tanah habis nih, ya, sudah tidak berbentuk humus, ya. Kalau di lahan gambut, ya, saudara-saudara tani, ya, di lahan gambut itu kita tinggal bagaimana memberikan isolat bakteri supaya apa? Dia bisa, ya, mendekomposisi, ya, menjadikan jadi humus, ya. Ini seharusnya harus jadi humus Pak, ya. Ini harus jadi humus, tapi ini bukan jadi humus, ya, tapi tetap saja tanah karena tidak terdegradasi dengan sempurna, ya. Maka dibutuhkanlah nanti isolat bakteri, ya. Jadi ada dua. Kalau di tanah mineral, ya, tanah mineral itu kita harus menambahkan bahan-bahan organik, ya. Nah, bahan organik ya kompos, ya, kompos itu penting untuk di tanah mineral, ya. Nah, kemudian, ya, biasanya kesalahan daripada petani itu selalu menghabiskan atau menggunduli areal-areal ini, ya. Sementara, nah ini, ya. Ini Pak bisa dijadikan nantinya dijadikan kompos. Ini nih. Jadi Bapak kalau ini diarit kan ini kan disemprot nih ya. Disemprot. Nanti biarkan saja tumbuh. Ketika sudah tumbuh, rumputnya sudah tumbuh, Bapak simpan saja. Gini, ya. Ya. Kemudian, ya, semua ini berlaku pada tanah mineral dan tanah gambut. Ya. Nah, ketika tanah mineral ini mutlak harus. Jadi rumput-rumput biar numpuk di sini, rumput ya, bukan duri ya. Jangan duri itu. Kalau itu ya betul disimpan di situ karena apa? Nanti takut kena kaki. Rumput taruh di sini,
berikan isolat bakteri, Pak. Supaya apa? Dia mendekomposisi dengan baik. Kalau ini Bapak tidak pernah memberikan isolat bakteri, sehingga makanannya atau nutrisinya itu berkurang. Ya, bukan berkurang lagi, habis ini. Makanya produksinya tidak bagus. Iya. Ya. Kalau nutrisinya cukup, ya. Iya. Insya Allah buahnya pun akan bagus. Ya, ini kalau ini sih buahnya ya mohon maaf nih, mohon maaf ya. Gak enak juga nih. Ini buahnya Bapak mengeluarkan biaya akan lebih tinggi dibanding dengan pemasukan. Ya, gitu. Karena apa? Ketika kita memberikan bahan-bahan atau kimia sintetis, otomatis dia akan menjadikan tanah itu menjadi keras, ya. Dan nutrisinya memang tersedot terus, ya. Jadi kita harus berpikir begini, Pak. Berapa banyak produksi yang kita panen, ya? Berapa banyak bahan organik yang kita masukkan? Walaupun Bapak di lahan gambut, ini bahan organik semua, Pak, ya. Tapi suatu saat ini akan habis, ya. Ini akan habis. Ya, makanya tanah gambut itu akan menjadi asam. Ya, ini akar di luar, yang di bawah asam. Ya, kenapa? Tadi tidak ada aktivitas bakteri, ya. Dan biota tanah seperti cacing, ya, dan yang lainnya itu yakin saya tidak ada. Kalau tidak percaya ini digali. Ini tidak ada cacingnya. Tidak ada cacing-cacing ini. Enggak ada. Kenapa? Bapak sudah semprot ini, belum pakai kimia, ya. Kalau menggunakan kimia, semakin lama itu semakin besar biayanya. Kimianya semakin banyak. Ya, berbeda dengan menggunakan bahan organik. Kalau bahan organik, ya, kalau bahan organik ini bahan yang ada, ya, apalagi di gambut, ini akan terdekomposisi, menjadikan nutrisi. Ya, jadi nutrisi itu sangat baik untuk tanaman ketika diberikan, dan juga kita juga memberikan nutrisi yang baik, antaranya ya ini rumput-rumput, ya, kita masukkan, ya, di sekitar ini kita tutupi dengan rumput, kemudian kita berikan isolat bakteri, ya, gitu. Kemudian kalau kurang juga harus bawa dari luar, kompos, masukkan di sini, supaya apa? Dia akan menghasilkan nutrisi yang baik. Ketika humusnya di sini banyak, otomatis ya kehidupan biota tanah itu akan tumbuh, tumbuh subur, hidup, cacing hidup, segala hidup. Akhirnya nutrisinya akan terpenuhi, dan ya, bisa dicari untuk makanan. Untuk makanan. Nah, udah pinter gini kan, cuman masih lupa dengan bahan organik, ya. Akhirnya tanamannya seperti ini, ya, Pak, ya. Jadi saran saya, Bapak, ini Bapak harus berikan isolat bakteri, ya. Kalau saya akan buat F1 MBU, ya, itu bisa nanti Bapak buka belajar buat F1 MBU nya, ya. Nah, kemudian, ya, jangan lupa rumput-rumput tidak perlu Bapak ini di herbi, ya, jangan, karena di herbi juga biota tanah, bakteri-bakteri pun akan mati. Kita butuh bakteri, ya, di tanah itu butuh bakteri, ya. Nah, hidupnya bakteri di apa? Di dalam humus. Ketika humusnya tersedia, maka bakterinya akan hidup. Dan ketika bakterinya hidup, itu akan menghasilkan unsur hara makro maupun mikro yang jadi tanaman, yang jadi makanan tanaman, gitu, ya. Nah, jangan lupa itu nanti disiapkan, ya. Kalau nanti masih kurang, kalau ini terus terang saja, ini Bapak harus berikan kompos, ya. Ini tutup semua, berikan kompos, ya, semua. Kemudian rumput-rumput bila perlu dari luar bawa kompos, masukkan sini, ya, supaya akarnya tidak seperti ini. Ini akarnya udah di luar semua, nih, artinya sudah kekurangan makanan, dan dia tidak mampu menembus ke bawah. Karena apa? Di bawah ini asam, keasaman di bawahnya. Nah, asam di bawah, asam, karena kalau di bawah asam itu otomatis dia tidak bisa makanan yang ada di dalam tanah itu tidak tersedia, padahal sudah banyak.
Gitu, ya Pak ya. Iya, iya. Nah, untuk pertama ini diberikan kompos. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat nutrisinya atau membuat pupuknya. Iya, iya, iya. Ya. Oke, sekarang Oke. ya kita inikan dulu ya. Untuk ini kita cegah dulu buatkan kompos. Ya. Demikian saudara-saudara petani Nusantara ya. Mudah-mudahan teman-teman yang mempunyai sawit ya, dapat memelihara dan mempertahankan humus yang ada di lahan ya. Karena apa? Humus itu merupakan tempat hidupnya biota tanah dan menghasilkan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh sawit itu sendiri. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.